Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya. Oke, baiklah, langsung kita ke storynya aja ya guys. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam dan kaumnya dari keturunan Kabil. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris alaihissalam kepada suatu kaum agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Idris alaihissalam saat ini mulai menyembah api. Kaum tersebut bernama kaum Bani Kabil. Kaum Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Kabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Di Al-Quran juga menyebutkan nama Nabi Idris ini guys. Dan terdapat di Qs Maryam ayat 56 sampai dengan 57 dan Qs Anbiya di ayat 85 sampai dengan 86. Dan Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi pada umur ke-40 tahun guys. Semasa hidupnya, Nabi Idris alaihissalam membagi waktunya menjadi 2 dalam seminggu. Yaitu selama 3 hari dia akan mengajarkan kepada kaumnya dan 4 hari berikutnya dia mencurahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dianugerahi kekuatan yang luar biasa atau mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kekuatan tersebut, ia memerangi kaum Bani Kabil yang ingkar pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam tersebut, ia diberi gelar dengan Asad al-Usyud yang memiliki arti singa segala singa. Selain dianugerahi kekuatan yang luar biasa, Nabi Idris alaihissalam juga diberikan mukjizat kepandaian dan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang pandai dalam menulis, membaca, menghitung, dan menguasai ilmu pengetahuan lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga menjadi orang pertama di dunia berbagai ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah ilmu pengetahuan dunia yang diketahui Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, Nabi Idris adalah orang pertama di dunia yang menulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris juga orang pertama di dunia yang pandai membaca guys. Yang ketiga, ia juga orang pertama yang mengetahui ilmu perbintangan. Yang keempat, ia adalah orang pertama juga yang pandai dalam berhitung guys. Berikutnya, ia adalah orang pertama di dunia yang tangkas dalam berkuda. Selanjutnya, ia juga orang pertama yang pandai menjahit guys. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya bernama Jarij bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Syid bin Adam. Dalam bahasa Yunani, Nabi Idris dikenal dengan nama Aramis. Nama ini diarabkan menjadi Hermes. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Nabi Idris ini dikenal dengan nama Kunuk. Umatnya yang disebut Bani Kabil pernah diselamatkan oleh Nabi Idris alaihissalam dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, Allah menurunkan azab kepada kaumnya berupa kemarau yang panjang yang membuat tanah-tanah penduduk kering. Sungai-sungai yang awalnya deras dengan air mengalir kemudian menjadi tanah tandus. Tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak banyak yang mati. Musibah kemarau panjang itu membuat persediaan makanan di negeri itu habis. Penduduk negeri itu mengalami kehausan dan kelaparan yang sangat dahsyat guys. Karena tidak tega melihat musibah itu, Nabi Idris alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu dihentikan. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Idris alaihissalam dan menghentikan musibah kemarau tersebut. Allah lantas menggantinya dengan menurunkan hujan di atas negeri itu.
Namun penduduk negeri ini enggan bertobat dan menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Hal ini tidak membuat Nabi Idris putus asa, beliau malah lebih giat berdakwah. Beliau tetap tegar dalam berjuang mengajarkan ajaran Allah yang benar. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam hijrah ke Mesir untuk terus berjuang dan mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak penentang terhadap kaumnya di Mesir. Namun beliau tidak takut sedikit pun kepada kaum kafir tersebut dan terus berdakwah mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah nasihat dan pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, seseorang yang memiliki sifat sabar dan disertai dengan iman kepada Allah, maka akan memperoleh kemenangan, guys. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Allah dengan amal-amal soleh yang dikerjakan semasa hidupnya. Yang ketiga, apabila Anda akan berdoa dan memohon kepada Allah, maka Anda dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. Yang keempat, Anda dianjurkan untuk tidak mengikrarkan sumpah dalam kondisi berdusta. Selain itu, Anda juga dilarang untuk menutupi orang yang berdusta. Tujuannya adalah agar Anda tidak bersekutu dengan mereka dalam berdosa. Yang kelima, Anda diajarkan untuk taat kepada raja dan penduduk terhadap pembesarmu, serta Anda meminta untuk memperbanyak menggunakan mulut untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hindari sifat iri hati kepada orang-orang yang lebih baik nasibnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tidak akan lama dalam menikmati nasib baiknya. Yang ketujuh, orang yang melampaui kesederhanaan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rasa puas. Yang kedelapan, salah satu wujud rasa syukur terhadap Allah atas nikmat yang telah diberikan adalah dengan membagikan nikmat tersebut, guys. Nah, itulah isi pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, guys. Dan ini juga mengakhiri kisahnya juga dengan kaum Bani Qabil atau keturunan Qabil, guys. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, thank you for watching. I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you next time, guys. Next video. Bye bye.